Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang strategi inovatif dalam pembelajaran unsur-unsur bahasa Arab, mufradat dan qawaid bagi siswa MI. Perkenalkan, nama saya Lailatul Isra Ilya, NIM 060307231121. Dosen pengampu Dr. Taufik MPD, mata kuliah Pembelajaran Bahasa Arab bagi MI, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan dua subtema. Subtema yang pertama adalah strategi inovatif kolaboratif learning dalam pembelajaran qawaid, yang terdapat 3 subtema. Subtema yang pertama adalah pengertian strategi kolaboratif learning dalam pembelajaran qawaid. Yang kedua, langkah-langkah strategi kolaboratif learning dalam pembelajaran qawaid. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan strategi kolaboratif learning dalam pembelajaran qawaid. Nah, subtema yang kedua adalah penerapan strategi deduktif dalam memahami qawaid. Subtemanya ada 3. Yang pertama, pengertian strategi deduktif dalam pembelajaran qawaid. Yang kedua, langkah-langkah implementasi strategi deduktif dalam pembelajaran qawaid. Yang ketiga, keunggulan dan kelemahan strategi deduktif dalam pembelajaran qawaid. Nah, yang pertama, saya akan bahas tentang pengertian strategi kolaboratif learning dalam pembelajaran qawaid. Kolaboratif learning adalah metode pembelajaran kelompok di mana setiap anggota kelompok berpartisipasi atau berkontribusi secara aktif melalui ide, sikap, pendapat, kemampuan, dan keterampilan mereka untuk meningkatkan pemahaman secara kolektif tentang topik yang dibahas. Ini mencakup penggabungan karya atau usaha intelektual antara siswa atau siswa dengan antara siswa atau siswa dan guru dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam konteks ini, siswa bekerja sama untuk mencapai pemahaman yang lebih baik, menyelesaikan masalah, atau menciptakan suatu produk dan hasil. Aktivitas kolaboratif sangat beragam, tetapi fokus utamanya adalah pada eksperimen siswa terhadap materi dan bukan hanya pada penjelasan dari guru. Ini mencerminkan perubahan penting dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam kolaboratif, pentingnya terletak pada diskusi siswa saat mereka bekerja dengan materi yang tersedia dan keaktifan mereka dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua adalah langkah-langkah strategi kolaboratif learning dalam pembelajaran qawaid. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran yang merupakan pernyataan yang spesifik tentang apa yang harus dipahami, dikuasai, atau dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan suatu pelajaran. Yang kedua, pemilihan konteks pembelajaran. Konteks pembelajaran memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman pembelajaran siswa dapat mempengaruhi motivasi mereka, cara mereka berinteraksi dengan materi pembelajaran, dan hasil yang akan dicapai. Yang ketiga, pembentukan kelompok. Salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran yaitu melibatkan kerjasama antara siswa. Pemilihan dan pembentukan kelompok yang tepat dapat memengaruhi efektivitas pembelajaran kolaboratif dan pengalaman belajar siswa. Yang terakhir, diseminasi hasil, yaitu proses menyebarkan informasi, temuan, atau hasil dari penelitian atau karya ilmiah ke berbagai audiens atau pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk membagikan pengetahuan dan informasi yang ditemukan melalui penelitian kepada orang lain yang mungkin tertarik dan dapat memanfaatkannya. Nah, yang terakhir terdapat kelebihan dan kekurangan strategi kolaboratif learning dalam pembelajaran qawaid. Kelebihannya adalah pengembangan keterampilan sosial dan komunikasi. Pembelajaran kolaboratif memfasilitasi pengembangan keterampilan interpersonal seperti kemampuan menyampaikan pendapat, mendengarkan, dan bekerja sama. Keterampilan komunikasi yang terasa juga mendukung proses belajar mengajar yang lebih interaktif dan kontekstual. Kekurangannya adalah
Pendekatan ini kurang untuk meningkatkan keterampilan kerjasama dan komunikasi siswa. Kenapa? Karena hal tersebut tampak dari beberapa faktor, seperti siswa terlihat tidak fokus dalam proses pembelajaran. Mereka terlihat asik bermain sendiri. Siswa kurang respon ketika materi disampaikan oleh guru, kurang bisa bersosialisasi dengan teman sekelas, dan kurang percaya diri dan juga kurang terbuka untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Hal ini tidak terjadi pada semua siswa, namun ada beberapa siswa yang masih enggan untuk berdiskusi dalam satu kelompok karena bisa jadi siswa hanya mengandalkan pada siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran tersebut karena merasa kurang dalam pembelajaran ini, dalam pembelajaran bahasa Arab, merasa tidak terlalu mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Maka dari itu, terdapat beberapa siswa yang masih tidak fokus dan kurang merespon dalam kegiatan ini. Nah, dalam subtema yang kedua yaitu strategi deduktif. Yang pertama ada pengertian strategi deduktif dalam pembelajaran qawaid. Pembelajaran kaidah bahasa Arab dimulai dengan penjelasan kaidah, kemudian dilanjutkan dengan penerapan beberapa contoh yang relevan. Model pembelajaran ini lebih menonjolkan hafalan dan uraian kaidah bahasa Arab dengan disertai pengertian dan prinsip umumnya. Bisa disebut dengan metode kaidah, kemudian contoh atau penjelasan dari umum ke khusus. Nah, yang kedua adalah langkah-langkah implementasi strategi deduktif dalam pembelajaran qawaid. Yang pertama, memulai pelajaran dengan mengutarakan tema tertentu. Yang kedua, menjelaskan kaidah-kaidah nahwu yang akan dipelajari. Yang ketiga, meminta siswa untuk memahami dan menghafal kaidah-kaidah nahwu. Yang keempat, mengemukakan contoh-contoh yang berkaitan dengan kaidah yang dipaparkan. Yang kelima, memberikan kesimpulan dan rangkuman pembelajaran. Yang keenam, siswa diminta mengerjakan soal-soal latihan secara mandiri. Dan yang terakhir adalah keunggulan dan kelemahan strategi deduktif dalam pembelajaran qawaid. Keunggulan strategi deduktif yaitu dapat langsung dan cepat memberikan materi atau pengetahuan kepada siswa, menghemat waktu meskipun dilaksanakan di ruangan kelas yang besar dan jumlah siswa yang sangat banyak. Kelemahan strategi deduktif yaitu siswa cenderung pasif karena peran utama dalam pembelajaran ini dipegang oleh guru. Kurang mendorong keterampilan berpikir kritis dan analitis siswa. Pemahaman siswa mungkin hanya pada tingkat hafalan tanpa pemahaman mendalam. Tidak seperti strategi collaborative learning yang tadi, yaitu secara berkelompok, jadi lebih dominan atau berfokus pada siswa. Sedangkan strategi deduktif ini hanya memuat dalam hafalan mufradat atau kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, seperti ini. Jadi ini penjelasan saya mengenai strategi collaborative learning dalam pembelajaran qawaid dan strategi deduktif dalam pembelajaran qawaid. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.